Novel karya Tito Arbani, dengan judul Suamiku Ternyata Miliarder. Chapter 242. Terjadi sesuatu pada Kiki. Klub Sakura. Connor Zhang menelepon berturut-turut, tetapi pihak lain tidak menjawab, dan akhirnya langsung mematikan ponselnya. Pada saat ini, dahinya bercucuran keringat. Salah satunya karena ibunya masih di tangan mereka. Kedua, karena obat bius yang digunakan pada jari tangan kirinya terpotong, pada saat ini, sangat kesakitan. Ketiga, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Noni tidak hanya tidak akan menyelamatkan ibunya, dan mungkin akan membunuhnya. Tidak bisa menghubungi pihak lain itu, saat ini Connor Zhang sangat panik. Bagaimana situasinya? Tanya Roni. Melihat dahi Connor Zhang penuh keringat, dia merasa bahwa Connor Zhang seharusnya sudah menelepon, dan dia juga percaya bahwa Connor Zhang tidak akan melakukan trik apapun di depannya. Kakak Roni. Pihak lain mungkin tahu bahwa sudah gagal, jadi langsung mematikan ponselnya. Dan aku hanya punya telepon orang itu, kata Connor Zhang gemetar. Kamu rasa mereka mungkin berada di mana? Roni mengerutkan kening dan bertanya. Aku benaran tidak tahu. Raut wajah Connor Zhang berubah, dan dia berkata dengan sedikit ketakutan. Roni mengerutkan kening, tidak tahu di mana pihak lain berada, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memeriksa. Dengan perlahan, atau menunggu telepon pihak lain. Namun, bahkan seorang Tuan Fandi tidak bisa ditemukan, dan sekarang datang lagi seorang Jerry Zhou, yang benar-benar membuatnya sakit kepala. Jerry Zhou datang ke kota Yugoda. Jika bukan tinggal di hotel, maka tinggal di sebuah villa yang dibelinya di sini. Jika dia tinggal di hotel, lebih mudah untuk memeriksanya. Jika dia membeli sebuah villa di sini, maka tidak mudah untuk memeriksanya. Randy Lu menganalisis, ini memang hal yang merepotkan. Terutama karena mereka berada dalam sisi gelap. Dan kami berada di sisi terang. Ini benar-benar tidak mudah untuk diperiksa. Hanya menunggu mereka muncul lagi dan mengambil inisiatif untuk menghubungi kami. Roni mengangguk. Kurasa mereka mungkin tidak terburu-buru mengirim orang untuk membunuhku lagi setelah mereka melewatkan kesempatan ini. Aku hanya khawatir mereka akan menyerang Kiki dan Linda dan menggunakan mereka untuk mengancamku. Randy Lu menganalisis. Dia baru saja menelepon Linda dan Swandi, dan menyuruh mereka lebih berhati-hati. Jerry Zhou ingin menggunakannya untuk berurusan dengan mereka, ini juga termasuk sulit. Tidak peduli apakah itu Swandi atau pengawal yang dia cari secara pribadi untuk Linda, dia masih sangat yakin dengan mereka. Namun, berpikir bahwa dia tidak melengkapi Swandi dengan pistol, dia sedikit khawatir. Karena orang-orang Jerry Zhou semuanya memiliki pistol, ketika tidak ada pistol di tangan, Swandi mungkin tidak dapat melindungi Kiki. Randy Lu memikirkan hal ini dan tiba-tiba panik. Dia merasa kesalahan kecilnya dapat menyebabkan bencana besar. Begitu dia mengeluarkan telepon dan hendak menelepon Swandi, dan dia menerima telepon dari Swandi. Melihat panggilan itu, hati Randy Lu membeku dan buru-buru menekan tombol jawab. Kakak Randy, aku minta maaf. Aku tidak melindungi Kiki dengan baik. Suara Swandi terdengar sedikit lemah, seperti orang sekarat dan akan mati kapan saja. Randy Lu terkejut dan dengan cepat bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku kena 2 tembakan. 1 tembakan di perut, masalahnya tidak terlalu besar. Tapi tembakan lainnya menghantam dadaku, aku merasa tembakannya seperti mengena jantung. Swandi belum selesai, dan napasnya terputus. Hati Randy Lu tenggelam, dan apa yang paling dikhawatirkannya terjadi. Raut wajahnya sangat buruk, bukan hanya karena terjadi masalah dengan Kiki, tetapi juga karena Swandi mungkin dikorbankan karena itu. Apa yang terjadi? Tanya Roni mengerutkan kening. Mereka menangkap putriku dan mungkin membunuh Swandi, kata Randy Lu dengan suara berat. Sialan, si anjing Jerry Zhou. Jika dia berani menyentuh keponakanku, aku akan membunuhnya dengan tanganku. Roni berkata dengan marah. Kak Roni, bagaimana kalau kita pergi ke taman kanak-kanak untuk melihat Kak Swandi sekarang, kata Leo Wu.
Tidak perlu. Dari sini agak jauh dari taman kanak-kanak. Aku menelepon dan meminta rumah sakit di sana untuk melihat. Kami langsung pergi ke rumah sakit. Randy Lu berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan lalu menelepon ke rumah sakit di distrik Dadu. Ngomong-ngomong, suruh saudara-saudara siap bertarung kapan saja. Randy Lu datang ke mobil dan berbalik berbicara pada Ronnie. Jika Jerry Zhou berani menyakiti Kiki, bahkan sehelai rambut pun, bahkan jika dia dan keluarga Zhou sama-sama terluka, dia akan membuat Jerry Zhou tinggal di kota Yuzoda selamanya. Aku tahu. Ronnie mengangguk. Tidak perlu perkataan dari Randy Lu. Dia juga tahu keseriusan situasi ini. Randy Lu hanya memiliki satu anak perempuan, Kiki. Sangat dia sayang. Dia pasti mengerti suasana hati Randy Lu. Dia sudah memikirkannya. Jika Jerry Zhou benar-benar berani menyakiti Kiki, bahkan jika Randy Lu tidak melakukannya, dia juga akan membunuh Jerry Zhou dengan tangannya sendiri. Setelah masuk ke mobil, Randy Lu menelepon Linda dan memintanya untuk berhati-hati, tetapi tidak memberitahu dia apa yang terjadi pada Kiki. Setengah jam kemudian, Randy Lu dan yang lainnya tiba di rumah sakit rakyat distrik Dadu, dan segera mencari kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit Cheng, bagaimana keadaan temanku? Randy Lu bertanya langsung. Kepala rumah sakit Cheng adalah orang Parubaya yang botak. Mereka mengenal satu sama lain karena sebelumnya Kiki dirawat di sini. Kemudian, setelah dia mewarisi harta keluarga, dia menyumbangkan sejumlah uang ke rumah sakit. Jadi dia menelepon dan kepala rumah sakit Cheng segera mengatur orang untuk pergi ke taman kanak-kanak dan menemukan Suandi. Situasinya tidak terlalu baik. Sepertinya telah mengenai jantung. Tetapi ketika dia tiba di rumah sakit, napasnya masih belum terputus. Aku telah mengatur dokter yang terbaik untuk mengoperasi dia. Semoga dia seorang yang berjantung kanan. Seperti legenda, kalau tidak peluang untuk bertahan hidup sangat kecil, kata kepala rumah sakit. Jantung kanan. Randy Lu dan yang lainnya tenggelam. Yang disebut orang yang berjantung kanan adalah bahwa jantungnya tumbuh di sebelah kanan rongga dada. Orang semacam itu mereka pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Semua organ orang ini tumbuh bertentangan dengan orang normal, dan jantungnya berada di sisi kanan, dan hatinya akan tumbuh di sisi kiri. Menunjukkan pertumbuhan seperti cermin dengan orang normal. Namun, bahkan jika Suandi adalah orang yang berjantung kanan, peluru mengenai dada kirinya, dan mungkin melukainya hatinya. Kalau tidak mungkin dia pingsan sebelum dia menyelesaikannya. Tetapi setidaknya itu lebih baik daripada kena jantung. Masih ada kesempatan untuk menyembuhkan jika melukai hati. Jika tertembak di jantung, maka dewa juga tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang operasi dan menunggu berita di luar? Melihat Randy Lu dan yang lainnya sedikit gugup, saran dari kepala rumah sakit Cheng. Baik, kalau begitu merepotkan kepala rumah sakit Cheng. Randy Lu mengangguk. Dia hanya ingin tahu apakah Suandi akan baik-baik saja, dan dia ingin mengetahui situasi Suandi sesegera mungkin. Kalian ikut aku. Kepala rumah sakit Cheng mengangguk dan membawa Randy Lu dan yang lainnya menuju ruang operasi. Ada 2 baris kursi yang disiapkan khusus untuk keluarga pasien di luar ruang operasi. Randy Lu dan yang lainnya memandang pintu ruang operasi dan kemudian duduk di atas kursi. Dengan suasana hati yang tegang. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, semua orang melihat pintu ruang operasi terbuka, dan kemudian beberapa dokter berjas putih keluar dari sana. Mereka semua terlihat lelah. Bersambung.